Oke, sebelum memulai pelajaran, kelas kalau pimpin teman-teman itu berdoa. Be ready. Let's pray together. Start. Say greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Amel, Intan, Meisha, Putri Nadia, Radama, Hadir. Catur, Hadir. Anissa, Alfi, Hadir. Nadine, Nindi, Audrey, Hadir. Ridwan, Arsi, Natasha, Aulia, Arfa, Siva. Oke, apa kabar semua anak-anak? Sudah sarapan? Kayaknya harus subah ini. Ayo dong, kita kan hari ini akan mempelajari tentang berpikir komputasi. Oke? Sebelum Bapak mulai, Bapak akan menanyakan dulu ke kalian. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasi? Amin. Berpikir komputasi adalah suatu pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Oke. Berpikir komputasi adalah cara berpikir kita yang secara nggak langsung dibuat seperti komputer. Komputer kan pasti ada langkah-langkahnya untuk menciptakan sebuah komputer, ada merakit ini, merakit itu, hingga menjadi sebuah komputer. Nah, di komputasi inilah kita akan belajar seperti itu. Oke, sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita tentang komputer atau berpikir komputasi ini. Yang pertama, pada setiap soal dan bab berpikir komputasi ini terdapat konsep-konsep informatika yang dibungkus dalam soal cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara khusus pada materi kelas 8 ini, kalian akan belajar mengidentifikasi algoritma atau langkah-langkah untuk menyusun sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah, lalu struktur data, representasi data, khususnya bilangan desimal, biner, oktal, dan lainnya. Tapi sebelum kita melangkah ke lebih jauh, Bapak akan mengenalkan dulu apa itu berpikir komputasi. Dapat lihat di layar. Berpikir komputasi adalah keterampilan yang penting untuk dikuasai di era digital. Kalian udah punya HP bagus semua kan? Nah, dengan HP bagus itu kalian harus bisa berpikir komputasi. Karena semakin ke depan nantinya dunia
media sosial segala macam itu akan lebih canggih. Kalau kalian tidak upgrade diri, tidak akan bisa mengejar kecanggihan teknologi. Karena memungkinkan seseorang untuk berpikir secara sistematis, kreatif, dan inovatif. Artinya, komputasi ini bisa membuat kalian berpikir berpikir tidak seperti biasa, sistematis, kreatif, dan inovatif. Itu yang diperlukan untuk di masa depan. Inovatif dalam memecahkan masalah di berbagai bidang kehidupan. Nah, di berbagai bidang kehidupan. Artinya mau nggak mau nanti kalian akan dipaksa untuk berpikir komputasi oleh zaman. Oke? Pemecahan masalah yang menggunakan konsep-konsep ilmu dasar komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kata-katanya susah, tapi kalau kita jabarkan satu-satu, enak kok, benar ya? Lalu, berpikir komputasi juga ada beberapa bagiannya yang kita sebut adalah peta konsep. Oke? Sebelum kita masuk ini, Bapak jelaskan dulu. Berpikir komputasi terbagi menjadi 4 elemen yang penting nantinya. Yang pertama ada fungsi, himpunan dan sistem bilangan, algoritma, dan struktur data. Khusus untuk himpunan dan sistem bilangan itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu himpunan dan sistem bilangan itu sendiri. Oke, nah sistem bilangan itu dibagi menjadi 3. Ada desimal, dan biner, dan oktal. Tapi ini nanti, ini di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Sekarang kita akan membahas tentang algoritma, penyusunan pola, dekomposisi, dan abstraksi. Oke. Ciri-ciri orang untuk berpikir komputasi yang pertama nih, logis. Ya, harus logis nih. Logis dan struktur. Berarti kita nggak bisa asal. Yang kedua, analitis atau teliti. Dianalisis dulu nih. Kalau membuat sesuatu, nggak mungkin salah-salah juga. Yang ketiga, kreatif. Benar, lagi-lagi kreatif dimunculkan di sini. Artinya apa ya? Otak sebelah kanan kalian dibuat bekerja seperti otak sebelah kiri. Jadi jangankan selama ini umumnya otak sebelah kiri yang dipakai untuk berpikir. Otak sebelah kanan jarang. Nah, di sini kreativitas diperlukan. Yang berikutnya berorientasi pada solusi. Setelah kreatif, kita mencari solusi jika munculnya sebuah masalah. Dan berikutnya ada kolaboratif, adaptif, dan memahami konsep abstrak. Oke? Bisa kalian pahami pelan-pelan tanpa harus menghilangkan materi-materi yang lain. Tahap kedua, mempelajari setiap topik. Setiap materi dipelajari dengan baik, bertahap, dan mengerjakan latihan-latihan. Nah, dari kedua ini baru nih, kalau sudah bisa semua kalian pelajari, insya Allah ketika kalian ulangan semester atau nanti kalian ujian bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah pasti bisa. Nah, yang ketiga kalau nggak salah ya. Apa keempat ini? Yang keempat nih masih berkaitan dengan kalian sehari-hari, membersihkan rumah. Ada yang rajin bersih-bersih di sini? Saya biasanya bapaknya marah-marah kalau baru jalan. Benar nggak sih? Oke, membersihkan seluruh rumah itu masalah terbesar ya. Nah, kita pecahkan pakai sistem dekomposisi lagi. Tahap pertama, membagi area. Membagi rumah menjadi beberapa ruangan. Kan ruangan ada kamar tidur, ada ruang tamu, ada WC. Kalau kalian berjalan semua dalam satu waktu, kalian bakal capek.
kalau dipecah. Oke, pagi ini kita bersihkan dulu ruang tamu. Dari dipel, disapu, kita bersihin ruang tamu. Nanti agak siangan baru kamar tidur. Nah, dan mungkin nanti sore baru WC. Nah, dengan 3 langkah seperti itu, lalu tahap kedua jadi membersihkan setiap ruangan secara terpisah. Nah, setelah itu, ketika sapu dulu, dipel dulu, kan itu termasuk solusi nih, ketika kita membersihkan rumah. Dan yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan diri. Penyelesaian tugas-tugas kecil secara bertahap dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi masalah yang lebih besar jika suatu saat kalian menghadapinya. Oke, yang itu dekomposisi. Yang kedua, yang kedua pengenalan pola. Mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam suatu masalah untuk menemukan solusi yang lebih efektif atau efisien. Dengan mengenali pola, kita dapat menggeneralisasi solusi untuk menghadapi masalah jika ada masalah yang serupa. Misalnya nih, suatu saat nih ya, udah kalian berumah tangga, kalian nyapu, beresin rumah. Nah, ketika suatu saat kalian pergi ke misalnya jalan-jalan ke rumah siapa gitu saudara, nah kalian di situ berpikir, rumah ini kotor. Nah, kalian bisa menggunakan pola pengenalan ini, jadi kalian tidak perlu pusing-pusing repot lagi nih. Di rumah ini kayak mana ya konsep untuk membersihkan rumah ya? Tidak, tapi kalian sudah ada gambaran pola karena kalian sudah melakukan sebelumnya. Jadi tinggal sapu lagi ruang tamunya, siangnya kamar tidur, sore mungkin WC. Seperti itu kan. Pengenalan ulang masalah yang sudah ada. Berikut adalah beberapa contoh menerapkan identifikasi pola dalam pemecahan masalah. Yang pertama, pengenalan wajah pada ponsel. Masalahnya adalah membuka kunci layar dengan cepat dan aman. Identifikasi pola. Ponsel mengenal fitur wajah menggunakan pengguna sebagai pola unik. Setiap wajah memiliki karakteristik berbeda dari jarak mata, bentuk hidung dan lainnya yang dapat diidentifikasi oleh algoritma pengenalan wajah. Dan HP udah canggih benar ya sekarang ya. Nggak perlu buka dulu mah ya gini segala macam gitu. Kita lupa pola tangan gitu. Tapi sekarang enggak, kita tinggal pakai face, buka aja tuh HP. Nah itulah pengenalan pola yang ada di HP kita. Solusi efisien setelah pola wajah terdeteksi, ponsel dapat langsung membuka kunci layar tanpa perlu memasukkan kata sandi atau polanya. Gak perlu lagi gini ribet banget. Aduh, pola kemarin apa ya? Apalagi yang punya pacar protektif biasanya nih. Kata sandinya biasanya tanggal jadian, kalau nggak tanggal lahir dia. Lah kita kan kadang lupa kan tanggal lahir dia berapa, tanggal jadiannya kapan lagi nih. Ya itu kan. Nah, enaknya kalau pakai pengenalan wajah, kita tinggal kebuka langsung seperti itu. Nah, yang kedua pemasaran produk. Di pengenalan pola juga ada namanya pemasaran produk. Nah, di sini kalian akan diajarin yang pertama, masalahnya adalah menentukan target pasar yang paling optimal untuk produk baru. Siapa tahu nih, di sini ada yang bakal jadi bos besar kan? Oke, kita ada produk baru nih, misalnya HP iPhone 30 gitu kan. Kita saingkan ke Store gitu. Iya 350 ya, banyak benar ya. Nah, kita sebagai bos juga nanti akan memikirkan target pasaran yang tepat untuk memasarkan produk kita. Wah, iPhone 30 ini enaknya gimana kita promosikannya? Ya kan? Nah, di situ identifikasi pola, menganalisis data demografis pelaku belanja, preferensi pelanggan untuk menemukan kesamaan, misalnya pola usia, jenis kelamin,
minat, dan kebiasaan belanja dari pelanggan yang membeli produk serupa. Nah, setelah dari situ muncullah solusi efisien. Dengan mengenali pola ini, perusahaan dapat nih menargetkan iklan yang pas dan promosi yang pas untuk produk secara efektif kepada kelompok-kelompok pelanggan yang paling mungkin tertarik untuk membeli produk kalian nanti. Amin kan dulu, siapa tahu punya itu apa? Kayak iBox ya kan? Wes. Punya kayak iBox, PS Store gitu kan, bos. Jadi kan jadi bos itu nggak selamanya enak. Harus mikirin kayak gini nih. Targetnya kayak siapa aja, oh siapa tahu nih nanti, oh ini iPhone udah iPhone 25 nih. iPhone 25 aku tawarin lah, siapa tahu bisa nih dia mau kita tawarkan iPhone 20, iPhone 30. Nih, mau nggak nih speknya seperti ini? Ini fiturnya ini, siapa tahu. Biasanya kalau pengguna iPhone kan biasanya lihat yang baru, oh gua ganti lah kan kayak gitu ya. Beda sama pengguna Android. Kalau iPhone baru tahun ini iPhone 15, tahun besok iPhone 17, ada ganti lagi kan itu makanya. Nah, dengan mengenali pola ini, jadi kalian sebagai bos itu nanti enak. Oke, kita udah punya gambaran pelanggan yang akan kita sebarin nih. Produk-produk apa? Promosi produknya. Seperti itu. Yang ketiga, penyortiran email. Kalian punya email kan? Di HP? Kayaknya punya semua HP Android wajib ya. Apalagi nanti kalian kerja yang berbasis dengan data. Kalian wajib punya email. Karena email itu terhubung ke semua elemen. Google Drive aja pakai email kan? Bukannya? Nah itu kalau Google Drive itu istilahnya apa ya? Google Drive itu otaknya dalam banget. Kalian nyimpan foto sebanyak apapun, ketampung. Tapi nggak nyampe kan? Di HP kan ada nih foto sampai 10.000. Ada nggak? Biasanya kan ada yang nasis ya. Galerinya HP-nya foto dia semua 10.000. Mau dihapus bingung karena udah kebanyakan ya kan? Nih, penyortiran email. Masalahnya adalah mengelola email masuk dengan cepat dan efisien. Identifikasi pola email yang sering kalian memiliki pola tertentu seperti pengiriman subjek atau kata kunci tertentu mendapatkan kepentingan atau jenis email. Solusinya di situ bisa dilihat dengan mengidentifikasi ini, filter email dapat dibuat untuk mengurutkan mana prioritas email yang penting yang masuk secara otomatis. Jadi biasanya di email tuh yang wayahe email nggak penting kayak promosi ada job street kerjaan itu kalian nggak masuk notifikasi kalian. Tapi kalau email kayak kode ATP HP atau kode email kayak misalnya apa ya? Kalau buat sesuatu kan kayak TikTok harus ada konfirmasi dari email. Nah itu diprioritaskan masuk duluan yang terbaca sama kalian. Tapi kayak iklan produk itu nggak kebaca. Tapi ada, tapi nggak kebaca. Yang kebaca yang penting seperti ini. Verifikasi email, itu apapun sekarang harus verifikasi email. Itu luar biasa sekali. Yang berikutnya adalah abstraksi. Tadi udah dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola. Yang sekarang abstraksi. Kalau abstraksi ini lebih fokus kepada informasi yang penting dan mengabaikan detail-detail yang tidak relevan. Contoh di situ merencanakan liburan nih. Merencanakan liburan. Saat liburan kita perlu pertimbangan pertama budget atau anggaran. Ya kan harus nih. Gua mau misalnya ke tembok Cina. Anggarannya berapa? Uangnya berapa yang harus disiapin? Itu. Pertama tadi tujuan harus ditentukan dulu. Tujuannya mau kemana kan orang? Pasti gua mau liburan loh. Liburan kemana? Pasti nggak tahu kan nggak mungkin. Harus ada tujuannya. Misalnya ke tembok Cina atau kemana biasanya lagi nih Banda Neira. Melihat pasir warna pink
lautnya bagus kan, tapi kita harus mikir itu. Setelah mikirin tujuannya, budgetnya, anggarannya, dan yang terakhir waktu. Kalian mau berapa lama di situ gitu? Kalian misalnya, mungkin kalau sekarang masih sekolah, kalian bisa nih liburan setengah bulan atau 2 minggu bisa. Tapi kalau untuk nanti kalian sudah kerja, nggak bisa mikirin kayak gitu. Apa liburan 2 minggu nggak bisa. Kalian makanya harus dipikirin nih, budget, tempat, sama waktu. Waktu mau berapa lama? Itu yang penting kalau yang apa ya? Itu yang penting kalau misalnya kita mau liburan. Nah, detailnya seperti, tapi ada detail-detail yang nggak penting yang kadang kalian pikirin. Gue mau pakai sepatu apa ya jalan-jalannya? Itu tuh nggak penting termasuk itu. Biasanya cewek yang belum. Gue mau jalan-jalan ke Banda Neira, tapi gue pakai sepatu inilah nanti, pakai topi inilah, pakai koper warna pink karena air lautnya apa? Pasirnya pink kan gitu. Nah itu hal-hal gitu yang disingkirkan dari pemikiran abstrak. Kalian difokuskan untuk memikirkan tujuan, budget, sama waktu. Karena yang di luar dari situ tuh bisa menyesuaikan secara otomatis. Oke. Yang berikutnya, memperbaiki masalah teknis nih. Nah, suatu saat pasti kalian mengalami ini masalah teknis, baik itu laptop, HP, ataupun pertemanan. Biasanya seringnya pertemanan memang. Jika sebuah perangkat lunak mengalami error, khususnya di sini HP, kita fokus pada pesan error atau langkah-langkah terakhir sebelum error itu terjadi. Nah, biasanya kan error itu nggak langsung mati total kan? Pasti ada nih kode-kodenya yang menunjukkan HP ini akan error. Nah, kalian tuh fokus di situ. Detail apa istilahnya biar kalian ketika memperbaiki HP tersebut kalian tahu. Ketika nih kalian HP ini udah mulai ngelak kayak mana gitu sebelum error, atau udah hidup mati gitu kan, atau hari berikutnya mati total. Kalian mau servis nih, kan nasi bagasinya nggak ada. Lalu kita masak apa? Ya kan? Yang pertama siapkan beras, air, dan alat masak. Biasanya itu ada rice cooker atau panci. Kalau panci itu masih pakai manual tuh, berasnya dimasukin terus ditepin gitu. Tapi harus tunggu itu, kalau nggak biasa luber-luber. Yang kedua, setelah disiapkan beras, kita cuci, bersihin dulu nih berasnya dari yang biasanya kutu, gabah biasanya masih ada. Nah, dibersihin di sini, itu langkah kedua. Yang ketiga, masukkan beras dan air ke dalam alat memasak, ya kan? Perbandingan air dan beras biasanya 1:1 atau sesuai selera. Nah, perbandingan air ini biasanya gini. Kalau kalian airnya kedikitan, nasi akan kering. Kalau kalian kebanyakan nasi dari bubur, nah itu harus tepat. Kalau mau dibuat bubur, nah enak juga ya. Airnya agak banyak, nanti jadi agak benyek. Tinggal dikasih suiran airnya. Mantap tuh. Dan keempat, nyalakan alat masak. Nah nih, sudah siap semua, hidupin rice cookernya. Jangan sampai nggak dihidupin. Nanti nggak akan termabang. Nah, yang kelima, tunggu hingga proses masak selesai. Biasanya kalau rice cooker itu akan ada bunyi cetek, tandanya nasi matang. Nah, kalau panci itu biasanya perlu dilihat, oh ini udah matang baru kita matiin kompornya. Dan langkah keenam adalah nasi siap disajikan. Itu kalau yang nasi pakai pemikiran algoritma. Kalau yang ini mencuci pakaian. Nah, apa nih pertama nih masalahnya kalau mencuci pakaian? Langkah pertama adalah memasukkan pakaian ke mesin cuci. Ada nggak di sini yang cuci pakai mesin cuci tapi pakaiannya nggak dimasukin? Nggak ada kan? Itu maka disebut di sini langkah pertama memasukkan pakaian kotor ke mesin cuci. Yang kedua, siapkan deterjen. Nggak mungkin dong udah dimasukin ke
mesin cuci, nggak disiapin deterjen, jadi mau diapain bajunya, ya kan? Terus yang ketiga, memilih siklus pencucian. Mau yang cepat lama atau cepat tapi sebentar. Biasanya kayak gitu mesin cuci. Yang berikutnya, membilas. Sudah dicuci nih, biar sekalian beres, biasanya baju tuh dibilas kan otomatis, dikeringkan lah kalau istilahnya itu. Setelah dibilas, dikeringkan. Nah, sudah selesai semua itu, masuk ke tahap terakhir adalah menjemur. Sudah selesai semua, ini sudah siap, nggak mungkin kalian nggak jemur, bajunya nggak bakal kering. Itu langkah-langkah seperti itu, udah tertata benar nih secara algoritma. Dari siapin baju kotornya, menambahkan deterjen, terus masuk siklus pencucian, membilas dan menjemur. Oke. Di sini ada pentingnya algoritma. Nah, pentingnya algoritma adalah agar memastikan langkah-langkah yang dilakukan itu secara struktur dan terurut loh. Struktur terurut. Wah, bagus banget. Kalau struktur aja biasanya masih agak acak-acak. Tapi ini sudah struktur dan terurut. Itu yang pertama. Yang kedua, efektif. Mencapai tujuan yang diinginkan dengan solusi yang tepat. Kalau struktur, sudah struktur terus urutannya sesuai, nah biasanya solusi yang kita inginkan dapat memuaskan kita. Yang berikutnya efisien, menggunakan sumber daya waktu, energi dan lain secara optimal. Artinya nggak ada waktu yang terbuang sia-sia kalau pakai pemikiran algoritma. Dengan memahami dan menerapkan algoritma dalam berbagai aktivitas, kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan efisien. Oke, yang terakhir sebelum kita membahas LKPD, ada manfaat berpikir komputasi. Yang pertama, masalah pemecahan masalah efektif. Nah, di sini dapat dibaca membantu dalam menyelesaikan masalah kompleks dengan cara terstruktur. Yang berikutnya kreatif inovatif yang tadi, mendorong pemikiran kalian untuk lebih kreatif, menemukan solusi dan inovasi baru dalam pemecahan masalah kalian. Yang berikutnya menampung adaptasi, kemampuan adaptasi, mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di era digital yang semakin berkembang. Secara nggak langsung nanti kalian akan belajar secara mandiri. Dan terakhir, penerapan berbagai di bidang. Tidak hanya terbatas pada ilmu komputer, tapi nanti jika kalian ada yang ingin bercita-cita jadi guru juga, pasti akan mempelajari seperti ini. Oke? Berikutnya, oke, sini setelah ini kita akan membahas tentang LKPD. Bapak akan bagikan LKPD yang bisa kalian diskusikan dengan teman sebangku, tapi satu orang satu tugas. Jadi kalian ada 2 tugas nih, sendiri-sendiri, tapi bisa kalian kompromikan seperti apa. Menyelesaikan tugas bawah dengan pengadaan pola, membuat jus mengolah dengan dekomposisi, mencuci pakaian dengan cara dekomposisi, apalagi ya, memecahkan masalah matematika dengan abstraksi. Ada lebih enak. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya, dengan teman sebangku. Membuat rute perjalanan dengan abstraksi, membuat es buah dengan langkah algoritma, membuat rencana belajar dengan abstraksi, membuat jus mangga dengan cara dekomposisi, membuat nasi goreng dengan cara dekomposisi. Amel mengurutkan 3 urutan berikut. Nah, dengan cara pengenalan pola. Untuk Mecha sama kayak Amel. Untuk Nisa, pencucian pakaian dengan cara pengenalan pola.